Kali 865. Rano ya wis. Tekrar lagi mau gini. Jam 4. Baik, selamat pagi. Kita mulai dulu. Di sini ada Mas Rafli. Dari jurusan apa, Mas Rafli? Saya lupa. Teknik Informatika yang S1 apa D3? Saya lupa kalau hari Senin ngajar karena saking. Ada Mbak Rafaela, ada Mbak Taka juga dan juga Mas Jerry.
Dari jurusan mana nih? Satu kelas atau gimana Mas Rafli? Hmm, hmm, ya 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 ya. Mas Jerry dari jurusan apa? Sebelum kita mulai, ambil nunggu yang lain mungkin. Komputer. Oh, sistem komputer. Oh, ya ya ya. Di si akad. Tadi saya buka error ya. Mau sekalian ini tak rekam terus nanti biar kalian bisa absen nih loh kan, biar katanya minggu depan udah UTS. Ini pertemuan ke-6 sama 7. Nanti Mas Rafli ya saya ya. Nanti biar dikondisikan teman-teman yang satu kelas UTS-nya. Oke, mungkin mulai dulu biar saya sharing dulu Mas Rafli. Baik, kita mulai perkuliahan pagi hari ini. Sebelum mulai, mungkin berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan ke-6 kali ini mengenai subbab yang sangat menarik dan penting bagi teman-teman dan juga secara hampir mendekati garis besar apa yang kita pelajari di globalisasi digital dan juga tujuan dari apa yang akan kita capai di globalisasi digital ini. Ini berkaitan dengan subbab informasi dan transaksi elektronik. Informasi dan transaksi elektronik terbagi secara sederhana terbagi menjadi dua kalimat, dua kata, yaitu informasi serta transaksi elektronik. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membedah dua subbab ini. Apa itu informasi? Informasi merupakan data atau fakta yang diolah dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan nilai bagi penerima. Informasi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan atau membantu pengambilan keputusan. Dalam konteks digital dan teknologi, informasi sering disimpan, diproses, dan disebarluaskan melalui media elektronik seperti komputer, internet, dan perangkat lainnya. Nah, dalam informasi terdapat beberapa komponen yang menunjang sebuah informasi tersebut. Yang pertama yaitu data. Data merupakan kumpulan fakta mentah atau angka yang belum diproses. Contohnya angka penjualan, suhu cuaca, juga hasil survei. Komponen selanjutnya yaitu pengolahan data. Proses pengolahan data menjadi informasi yang bermakna. Misalnya penjualan harian yang diolah menjadi grafik bulanan. Komponen ketiga yaitu konteks. Informasi memiliki makna dalam konteks tertentu, misalnya data, suhu cuaca, yang memiliki arti hanya dikaitkan dengan lokasi waktu tertentu. Ada beberapa karakteristik dari informasi tersebut. Yang pertama yaitu akurat.
Informasi harus benar, jelas, dan bebas dari kesalahan atau distorsi. Ketepatan informasi sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman atau keputusan yang salah. Informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada hasil yang salah dan dapat merugikan individu atau bahkan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi informasi yaitu ada kebenaran data, cara pengolahan, penghindar bias dalam penyajian. Komponen selanjutnya yaitu relevan. Informasi dalam hal ini harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengguna. Informasi yang relevan membantu penerima untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang tepat. Jika informasi tidak relevan, meskipun akurat, tidak akan memberikan nilai yang signifikan. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi relevansi, yaitu tergantung pada tujuan spesifik pengguna, kesesuaian konteks, informasi dengan kebutuhan. Komponen selanjutnya yaitu tepat waktu. Informasi harus tersedia pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan, terutama untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang tertunda dapat menyebabkan keputusan tidak akurat atau tidak efektif karena situasi mungkin sudah berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk ketepatan waktu yaitu kecepatan dalam pengolahan data dan distribusi informasi, ketersediaan teknologi, dan sumber daya untuk menghasilkan informasi dengan cepat. Komponen selanjutnya dalam informasi yaitu dapat dipahami. Informasi harus disajikan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti oleh penerima, baik dari segi bahasa, tata letak, maupun penyusunan. Jika informasi terlalu rumit atau ambigu, penerima bisa kesulitan memahami makna dan tidak dapat menggunakannya dengan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman informasi yaitu bahasa yang digunakan, format penyajian yang sederhana dan logis, penggunaan visualisasi data seperti grafik atau diagram untuk mempermudah pemahaman. Informasi harus mencakup semua aspek penting yang diperlukan untuk mencapai pemahaman penuh atau membuat keputusan yang tepat. Informasi yang tidak lengkap bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal atau bias. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan informasi yaitu adanya semua data yang relevan, penyampaian informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan. Komponen selanjutnya yaitu konsisten. Informasi harus konsisten dalam format dan isinya dari waktu ke waktu. Konsistensi ini memudahkan penerima dalam membandingkan informasi dari berbagai periode atau sumber, sehingga memungkinkan identifikasi pola atau sebuah tren. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi yaitu penggunaan standar dalam pengolahan dan penyajian data, penghindaran perubahan format atau terminologi tanpa alasan yang jelas, dapat diverifikasi, yaitu informasi dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya melalui sumber-sumber yang sah. Verifikasi memungkinkan pengguna untuk memeriksa apakah informasi dapat diterima, valid, dan terpercaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi verifikasi yaitu sumber informasi yang jelas dan terpercaya, ketersediaan bukti atau data pendukung. Komponen selanjutnya yaitu nilai ekonomis. Informasi yang baik memiliki nilai ekonomis. Artinya, informasi tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, atau pengambilan keputusan yang berpengaruh pada keuntungan atau bahkan keberhasilan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu relevansi dan kegunaan informasi dalam konteks ekonomi, biaya pengolahan dan distribusi informasi dibandingkan dengan manfaatnya. Informasi ini sendiri memiliki fungsi. Ada beberapa fungsi yang sudah saya rangkum, yaitu pengambilan keputusan, di mana informasi membantu seseorang atau individu dalam membuat sebuah keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta yang tersedia. Fungsi selanjutnya yaitu pengurangan ketidakpastian. Dengan adanya informasi yang cukup, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi. Fungsi informasi juga pengendalian. Informasi digunakan untuk memantau dan mengendalikan sebuah aktivitas atau sebuah proses. Contoh informasi di sini terdapat 3 poin, yaitu informasi personal. Contohnya alamat, nama, tanggal lahir, informasi kesehatan pribadi seperti mungkin golongan darah, mungkin riwayat penyakit, atau riwayat informasi bisnis, yaitu laporan keuangan, analisis pasar, data, penjualan, informasi teknologi, spesifikasi, perangkat keras, perangkat lunak, pembaruan sistem, mungkin model dalam sebuah sistem, anak-anak teknik yang lebih paham. Dalam kuliah kali ini mungkin informasi ini jangan sampai semua orang tahu ya, informasi pribadi kalian, terutama informasi nama, alamat itu jangan sampai orang-orang lain tahu, karena nanti di slide selanjutnya akan kita bahas bagaimana pentingnya bagaimana data pribadi itu. Setelah membahas mengenai informasi, selanjutnya kita membahas mengenai transaksi elektronik. Karena dalam aturan Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik, transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau digital. Medianya seperti internet, telepon, komputer, atau perangkat komunikasi lainnya. Media ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, barang, atau jasa tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Transaksi elektronik memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu tanpa batas. Tanpa batas wilayah, kita bisa menerima informasi dari negara lain dengan waktu yang sama. Kita bisa live dan ditonton oleh satu dunia. Karakteristik transaksi elektronik seperti ini. Dapat digunakan di mana saja di seluruh dunia asalkan terhubung ke jaringan internet. Real time atau waktu nyata. Banyak transaksi elektronik yang dapat terjadi secara instan, bahkan dalam hitungan detik, tergantung infrastruktur teknologi yang digunakan. Tidak memerlukan pertemuan fisik, seperti contoh kegiatan kita ini, kuliah via Zoom. Juga menjadi contoh juga penjualan juga pada e-commerce, pada aplikasi Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu untuk melakukan pembayaran atau melakukan transaksi atau melakukan cek barang. Juga memiliki keamanan. Dalam transaksi elektronik dilengkapi dengan protokol keamanan seperti enkripsi, tanda tangan digital, sandi, atau juga untuk memastikan data agar setiap data menjadi aman.
Nah, jenis-jenis transaksi elektronik yang pertama yaitu e-commerce, perdagangan elektronik. Jenis transaksi ini melibatkan jual beli produk atau layanan secara online melalui pihak ketiga atau situs web. Contohnya di Shopee, Tokopedia, atau Amazon. E-banking atau layanan elektronik perbankan secara online, BRIMO, terus BSI Mobile, Mandiri Online, dan lain sebagainya. E-government, pemerintahan elektronik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui sistem digital. Contoh pembayaran pajak digital, pembuatan KTP, perizinan pajak, OSS, record, dan lain sebagainya. Jenis selanjutnya yaitu e-wallet, seperti dompet digital, seperti GoPay, Dana, OVO. Selanjutnya e-learning, pembelajaran secara elektronik, secara daring melalui platform digital. Contoh seperti kita kuliah online via Zoom, Google Meet, atau via lain. Selanjutnya ada e-ticketing, pemesanan tiket elektronik, sistem pemesanan tiket secara elektronik untuk transportasi. Contoh melalui KAI Akses, Traveloka, dan lain sebagainya. Nah, transaksi elektronik memiliki keuntungan. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya, yaitu transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus datang ke toko fisik atau kantor layanan. Ini mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan. Akses global, pelanggan dapat mengakses layanan atau produk dari seluruh dunia, memperluas pasar bagi penjual, dan meningkatkan pilihan bagi konsumen. Kenyamanan merupakan faktor di mana saja dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet seperti smartphone, tabel, atau komputer. Pencatatan transaksi otomatis. Setiap transaksi biasanya tercatat secara otomatis dalam sistem sehingga memudahkan dalam audit atau pelacakan di masa mendatang. Nah, transaksi elektronik memiliki beberapa risiko, yaitu risiko keamanan seperti kejahatan cyber, hacking, penipuan online, dan bisa menjadi risiko dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, penggunaan protokol keamanan seperti enkripsi dan verifikasi identitas sangatlah penting. Transaksi elektronik juga tidak terlepas dari penipuan. Dalam hal ini pembeli bisa kena tipu karena mereka tidak menerima produk yang dijanjikan. Transaksi ini juga berkaitan dengan privasi dan perlindungan data, seringkali menimbulkan masalah dalam hal privasi serta perlindungan data. Dalam transaksi elektronik juga keterbatasan teknologi. Tidak semua masyarakat, mohon maaf ya, mungkin tidak semua masyarakat, terutama yang daerah mungkin pedalaman, karena tidak bisa merasakan atau masih tertinggal dalam hal teknologi. Ya. Untuk mengatur jalannya informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, maka lahirlah sebuah undang-undang yang akan kita bedah sebentar lagi, yaitu Undang-Undang ITE. Karena ini bukan anak hukum, jadi kita bedah secara garis besarnya saja. Yang penting kalian pahamlah apa maksud dari undang-undang ini, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. UITE merupakan landasan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi serta perlindungan terhadap hak-hak dan keamanan di dunia. Kerangka hukum yang komprehensif untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam era digital
berkembang pesat. Fungsi Undang-Undang ITE yaitu memberikan kepastian hukum. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk berbagai kegiatan yang dilakukan di ranah digital seperti transaksi, elektronik, komunikasi, dan penyebaran informasi. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait dapat menjalankannya, melindungi hak-hak masyarakat. Undang-Undang ITE melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi seperti cyber, penipuan, penyebaran informasi, serta pelanggaran hak privasi. Ini mencakup perlindungan terhadap hak konsumen dalam transaksi elektronik. Mendukung peningkatan transaksi elektronik. Dalam hal ini, dengan adanya regulasi yang jelas, Undang-Undang ITE berfungsi sebagai pendorong perkembangan transaksi elektronik di Indonesia. Pengakuan atas tanda tangan elektronik, serta dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum untuk mendorong kepercayaan lebih besar dalam transaksi baik digital maupun di sektor swasta maupun sektor publik. Juga memperkuat keamanan di dunia maya. Undang-undang ini memberikan perhatian khusus terhadap keamanan informasi dan sistem elektronik, penyedia layanan internet, dan penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk memastikan keamanan mereka. Jangan sampai terjadi kebocoran atau kejahatan yang tidak diinginkan. E-government dan juga mendorong perekonomian digital. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dengan memberikan regulasi atau memberikan aturan, memberikan batasan yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai. Undang-undang ini berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan tulang punggung ekonomi modern. Undang-undang ini juga memiliki tujuan yaitu untuk membangun infrastruktur di bidang teknologi, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan transaksi elektronik, juga melindungi kepentingan publik, dan juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Karena ini dua pertemuan,